Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mausuufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, ghaniyyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah, munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah, al-habibil alil qadril azimil jah, wa lam yahlukil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah. Faja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin andada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para ajengan, para yai yang selalu saya banggakan, Allahumma ja'alna minal muhibbin. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya pecinta, para pewaris bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi takrim kita kepada para beliau. Dan ya, saya hormati segenap pengurusan Jatma Aswaja, khususnya Wakil Rais Am, Ya Ali Mas Dadi, Sekjen Bapak Ilmi Faisal, dan seluruh jajaran pengurus besar Jatma Aswaja. Dan yang saya hormati PW yang baru, pengurus yang baru Provinsi Banten berserta anggotanya, pengurusnya yang saya banggakan. Dan yang saya hormati Bapak-bapak dari Forkominda, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Polres, Bapak Dandim mungkin yang mewakili, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, Bapak Kepala Desa atau Kepala Kelurahan seperangkatnya, RT, RW, panitia penyelenggara dalam rangka pelantikan PW Jatma Aswaja Provinsi Banten. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya itu secara pribadi ada pelantikan Jatma Thariqah Ahli Sunnah wal Jamaah di Banten. Kalau untuk secara pribadi saya tidak heran. Loh kenapa kok tidak heran? Bagaimana tidak? Apabila kita mau melihat perjalanan Thariqah yang sudah dibawa Maulana Syarif Hidayatullah, beliau dulu di Banten, yang wafat atau meninggal pada tahun 1568, diteruskan oleh beberapa santrinya, termasuk perkembangan Thariqah Syatoriyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Rauf Singkil, murid beliau termasuk Syekh Burhanuddin Ulaan dan Sayyidi Syekh Muhyiddin Pamijahan. Perkembangan Thariqah dilanjutkan oleh Sayyidi Syekh Maulana Hasanuddin yang beliau wafat insyaallah tidak jauh tahunnya dengan wafatnya ayahnya, terpaut 2 tahun. Sehingga diteruskan oleh putranya 10 tahun terpaut wafatnya beliau Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf di Pekalongan. Jadi perkembangan Thariqah apa yang ada di Banten ini tidak mengherankan karena sudah ada cikal bakalnya. Di kapungkurna teh parantos aya. Ari Sima Abdi mah barudak ayeuna. Jadi lamun ngomongkeun Thariqah terlambat saleres nama sebab tos aya nu mayunan. Punten bahasa Inggris kedah.
Jadi pada hari ini saya menemukan satu kebanggaan yang luar biasa. Apakah tarekah itu penting? Sangat. Saya mengambil intital. Saya terangkan dulu, ada yang salah paham, biarin saja. Saya mengambil hikmahnya orang wudu, bukan arkanil wudu atau surutil wudu. Jadi kalau kita berbicara sesuatu itu, umpamanya kita mengumpamakan yang enteng saja, tidak usah terlalu muluk-muluk. Sudah tahu kalau ini jeruk, ya sudah kita makan rasanya, kalau tidak asam manis. Tapi saya tidak berbicara itu, manfaatnya jeruk, kandungan vitamin C-nya sangat penting. Lah, yang kita bicarakan vitaminnya untuk kesehatan kita bersama. Nah, kita ini setiap wudhu berapa kali? Ada 5 kali sesuai sholatnya. Kalau tidak, ada yang mudawamatul wudhu, walaupun sudah mudawamatul wudhu, tetap wudhu lagi untuk mengejar syukrul wudhu. Lain daripada itu, selain wudhu, ada cuci muka. Mandi pun ada 2, mandi biasa dan mandi yang wajib yang disebut mandi besar. Itu jelas, ada alatnya. Semua ada alatnya. Ya rupa apa namanya? Air. Kalau tidak tayamum. Apa kandungan tayamum? Kok tidak ada air? Kita tayamum. Gantinya air adalah debu. Ternyata kandungan debu mempunyai kandungan penizilin murni 100%. Di antaranya yang mughaladah, diantem dibersihkan oleh kimia sehebat apapun, baksil atau virus yang ada di dalam mughaladah tidak bisa, terkecuali dengan debu itu tadi. Hikmah. Kembali kepada wudhu. Sejauh mana kita berwudhu? Muka kita dicuci berapa kali? Kalau 3 kali 3 kali kali 5 berarti 15. Kalau 15 kali 30 1 bulan berarti 450 kali setiap bulan kita membasuh muka. Mestinya harus bersih beneran ya, tanpa sabun itu. Wah, istimewa itu. Apalagi ada doanya, Allahumma bayyid wujuhana. Doanya istimewa. Itu diantaranya. Nah, bagian-bagian yang kena air wudhu, mata, mulut, terus kedua tangan, telinga, ubun-ubun, kaki. Saya ambil hikmahnya lah. Jadi kalau kita berbicara tarekot nanti dulu. Ini kita ambil wudhunya saja dulu. Berapa kali kita mencuci muka? Menambah tawadhu, menambah rendah dirinya, menambah malunya kepada Allah Ta'ala atau tidak? Atau semakin aing, abdi, atau semakin merunduk? Ya mohon. Tadi antawisna. Kalau kita meresapi betul-betul dengan kita selalu membersihkan muka, ya Allah, luar biasa. Walau kana aliman, luar biasa, fokus sama, tetap mutawadhi'an, tawadhu. Terus mata ini bagian yang kena air wudhu. Sejauh mana kita menjaga mata? Apakah mata ini untuk melihat membuka aibnya orang atau tidak? Apakah mata ini senang kalau melihat aibnya orang atau tidak? Ini mata.
sepele kelihatannya. Ada lagi yang melihat, nah kebetulan, kebenaran ia makan modal. Aib dijual untuk modal. Inilah. Ini semuanya. Kembali, mata ini punya filter atau tidak? Mulut berapa kali kena air wudhu? Uang saja dihitung. Rugi berapa, keuntungan berapa. Nanti akan beli lagi berapa, tasarannya bagaimana. Mal. Tapi anehnya, saya tidak pernah kalkulator menghitung perkataan kita yang manfaat dan yang tidak manfaat. Jadi berarti kalah dengan nyamun kertas hejo no halus mah ulah nanya ke kok mau beureum. Itu satu contoh. Ini sohirun jirimuhu, kelihatannya kecil isi lidah ini, walakin sayfil qatil, ini bisa membunuh. Mulut. Maka ada sabda di antara apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Wudu kita sudah sampai belum? Apalagi sampai ke tangan. Saya lebih malu kalau menceritakan tangan. Loh, di mana Beb? Kalau tangan dijaga dengan sebab air wudu itu tadi, paling tidak punten bari korupsi mah keheula. Bade nyandak nu henteu halal keheula. Heman ka tanganna. Di berkah teu wudu. Tapi kalau tidak bisa mewarnai wudhunya ke tangan ini, ya repot juga. Sampai kaki, sampai ubun-ubun. Mengapa di ubun-ubun? Asarnya apa? Kalau hewan, kalau dipotong, keluar ruhnya dari kaki. Tapi kalau manusia, dari ubun-ubun ruhnya. Loh, itu diantara. Persiapannya apa? Coba. Sebab mulut itu bisa dilatih. Contoh, Ari Jalma masuk mempo silat. Dilatih saben dintena. Pasti nawai gaduh gerak refleks. Bade lagu keterangan. Tapi antawisna lamun gaduh silat gerak refleksnya. Mulut kisami wae ulah dikira henteu. Di antawisna naon? Biasanya menyebut subhanallah, alhamdulillah. Biasanya nyebut la ilaha illallah. Salawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Kumaha nyerina. Keleresan kita pakai sandal. Puntung rokok masih nyala keneh ka injak. Kaget, nah biasa nyebut subhanallah, nya subhanallah. Nu biasa nyebut alhamdulillah, nya alhamdulillah, padahal kena seuneu. Tapi alhamdulillah. Biasa nyebutkan la ilaha illallah, kekeh yang keluar la ilaha illallah. Biasanya nyebutkan kata-kata yang jorok, ya keluarnya jorok. Kainjak puntung masih nyala keneh. Panasnya kawanan siap terus langsung siap. Aduh, Masya Allah. Tapi ini parantos nu biasa. Apa diantaranya? Hewan yang kaki 4 keluar juga kebiasaannya. Kalau kita dalam sekaratul maut, belum ada yang menandingi sakitnya sekaratul maut. Kalau ini yang keluar tidak pas, ini apa jadinya? Torekoh berperan di sini. Bagaimana menyelamatkan umat supaya lisannya, telinganya, mulutnya, lampah lakunya, kakinya, tangannya dimasukkan min ahli la ilaha illallah. Jadi yang dimasukkan ke la ilaha illallah lain bungkul mulutnya saja. Sehingga matanya, telinganya,
tangannya, kakinya, lain sebagainya, dan jasadnya fi hisni la ilaha illallah. Qala al-Imam Ali Ridho, dari abahnya Imam Musa al-Kadhim, dari abahnya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq adalah nenek moyang wali 9 dan para habaib. Ibunya Imam Ja'far Shadiq adalah Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq. Jadi semua wali 9 tidak terlepas dzurriyyah Sayyidina Ali, dzurriyyah Sayyidina Abu Bakr Siddiq, dzurriyyah Nabi, dzurriyyah Sayyidah Fatimah Zahra. Luar biasa. Nih. Imam Ja'far Shadiq dari Sayyidina Imam Muhammadil Baqir. Muhammadil Baqir dari Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Sayyidina Rasul. Sayyidina Rasul dari siapa? Rabbul Izzah Jalla wa'ala. Qal kalimatu la ilaha illallah hisni. Faman dakhala hisni. Faman dakhala hisni amina min adabi. Kalimah la ilaha illallah gedung pangayomku. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, masuklah orang itu dalam bentengku. Barang siapa masuk dalam bentengku, aman dari siksaku. Nah, kita masukkan ke hisni la ilaha illallah bukan lisanan faqat, qalbiyan wa ainan wa udunain. Wa udunain, semua anggota badan kita zahiran wa batinan masuk ke hisni la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah lebih jauh mengenal kalimah la ilaha illallah, akan lebih jauh wawasan dan pandangannya. Apa di antaranya? Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? La ilaha il. Siapakah yang menumbuhkan semua pohon-pohonan dan sebagainya? La ilaha illallah. Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa. Syu'uban wal qabail lita'arafu. Sejauh mana kita saling mengenal? Oh, itu Belanda. Oh, itu Cina. Oh, itu Rusia. Itu Eropa dan lain sebagainya. Kita tidak hanya mengenal kebangsaan atau warna kulit, tapi kelebihan masing-masing yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suku bangsa itu untuk saling menghargai, saling mengenal, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling membanting. Apa yang ada di dalam bangsa-bangsa itu diberi kelebihan dalam segi ekonomi, dalam segi pertanian, dalam segi teknologi dan lain sebagainya, dalam ilmu medis dan sebagainya. Kita barter, mengambil. Itu maksudnya syu'uban wal qabail lita'arafu. Dibekali, didasari oleh apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang berani mengaku ana atqa? Itu khobar minallah, khobar yang pasti. Tapi siapa yang berani? Inna akramakum indallahi atqakum. Saya. Siapa yang berani? Tidak ada. Tapi sepakat, tidak bisa dipungkiri, siapalah yang paling atqa wal akram? Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum wa huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atqa wa akram. Kalau ingin atqa wa akram, fattabi'u, ikutilah jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk bekal apa? Lita'arafu. Baru kita buka mata. Nah, ini yang luar negeri. Diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tanah airnya masing-masing. Nah, sekarang kita Indonesia. Apakah tanah air Indonesia bukan bagian dari amanat Allah Ta'ala yang diberikan bangsa Indonesia? Sejauh mana kita menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mau membiarkan biar Indonesia pecah belah? Inilah yang paling bahaya. Terima kasih tidak, malah bikin supaya benturan yang dinantikan cuma satu, bagaimana Indonesia bisa dibagi berapa? Relakah bangsamu terpecah belah? Jawab yang tegas. Harusnya kita mempunyai sikap
Kalau ini sudah mempunyai filter, mulut punya filter, mata punya filter, tidak mudah digoyahkan. Nah, ini pengadu domba nih, telinganya ada berita begitu nih. Oh, matanya begini. Oh, ini pasti untuk benturkan, saling membenturkan sesama kita. Kapan maju kalau itu terus menerus begitu? Bangsa lain sudah pertaniannya hebat, ekonominya hebat, rupiahnya kalah dengan dolar dan lain sebagainya. Sampai kapan? Jawab. Jangan terlena bobo oleh begitu dan begitu terus. Kita harus maju ekonominya, kita harus maju pertaniannya, maju pendidikannya. Semuanya adalah untuk ketahanan nasional. Jangan dikira tidak. Yang namanya pertahanan nasional bukan TNI Polri saja. Termasuk ekonomi, termasuk pertanian, pendidikan. Kita ini termasuk bagian daripada pertahanan nasional. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dengan bekal lita'arafu tadi, inna akramakum indallahi atqakum, sejauh mana kita kenal Indonesia. Itu tinggal apa yang ada di Indonesia. Kita tahu Papua sampai Sabang, Merauke, pulau-pulau yang besar-besar, yang kecil-kecil udahlah nanti sulit ngapalkannya. Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Lombok, NTB, NTT, Madura, Bali, dan lain-lainnya. Kita merasa memiliki atau tidak? Saya tanya, merasa memiliki atau tidak? Merasa. Tadi saya bareng-bareng. Cuma pada waktu itu saya masih di dalam, tidak di luar. Saya dengarkan berdiri dengan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hebat. Ini di sini ada satu kalimat yang top. Kalau orang dinikahkan, orang nikah loh ini. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min sa'ati ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Wah, gagah. Badannya wali menyerahkan bakalahnya. Ya fulan bin fulan, zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka. Fulanah binta fulan. Al-adin li waliyuha fit tazwijiha minka bimahri kada halan. Jawabnya gagah. Qabil tu bukan qabilna. Jawabnya apa? Qabil tu. Sadayana nggak rasakan lu parantos mah. Qabil tu. Nah, di lagu kebangsaan ada perbandingan. Ada dua huruf, K sama U. Ini saya ambil contoh yang ringan. Kalimah gobil itu jangan memikirkan diranjang saja. Ya punten masih anom. Tapi ekornya yang saya penting. Nafkah hariannya apa? Ekonomi kita harusnya bagaimana? Dan kalau apabila dikasih keturunan yang bagaimana? Dan bagaimana cara mendidiknya supaya menjadi anak-anak yang tidak memalukan kedua orang tuanya, yang tidak memalukan guru-gurunya. Itu paling tidak. Paling bahagia seorang guru dan kedua orang tua, ya Allah, apa di antara punya anak anu saroleh, ilmuna manfaat, kita luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, lagu eta aya kalimah K sareng U. U. Sami bae perbandingan mobil tu. Tanggung walerna, tanggung jawabna naon. Ya eta tadi. Tadi ranjang ngumpul nama perlengkap wae. Tapi pendidikan dan lain sebagainya. Menjadi kekuatan rumah tangga. Nah, di antaranya kita melakukan Indonesia tanah, kok bukan pakai kita, bukan pakai kami, hebat.
Kalau pakai kita atau kami, fardhu kifayah, ya sudah ada yang mewakili. Begitu kan? Tapi pakainya pribadi. Umpamana jalmi keur nikahkeun, ente nu ngajawab bae. Kebilna tos ngapakilan sedaya. Berat namun gitu mah. Tidak bisa. Kalimahku menuntut konsekuensi. Pernyataan yang bukan basa-basi, ikrar yang bukan basa-basi, Indonesia tanah. Betul. Betul. Bukan saya ngomong saja, bukan. Nah, kalau kita sudah mempunyai pendirian Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Naon sampai ayat tanah darah, tanah tumpah darahku. Amanat Allah Ta'ala ya bumi pertiwi. Nyaksikan karena tumpah darah. Jangan dianggap mudah. Nah, pernyataan konsekuensi kita Indonesia tanah airku, oh berat. Jangan dikira mudah. Ridho atau tidak? Kalau kita ini dipecah belah. Jawab yang tegas. Ridho atau tidak? Kalau kita digoyang. Ridho atau tidak? Kalau Indonesia ini pecah. Harus konsekuen karena sudah berani menyatakan Indonesia tanah. Nah gitu kan. Hebat kalau bisa. Kayak helak panjengan mata tepuk tangan sambil benengalet helak. Itu satu contoh yang luar biasa. Terus diteruskan apa? Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Kok tidak? Di sanalah kita berdiri. Tidak. Ditunjukkan tanggung jawab lagi. Setelah Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Makanya kalau melakukan lagu kebangsaan jangan gelenyem. Indonesia. Hari tos kesepuh mah. Maklum abi. Mengkomon tos Indonesia. Ya maklum begitu. Hari kesepuhan mah. Tapi masih ngorakin masih anom kene. Geus nangtungna tebugu. Tegap, gagah. Ayat tiang di ngalain deh kadia Indonesia. Anu ngarokok mah kekewe ngarokok. Coba hormatan bangsa kita, hormatan tanah air kita. Berhenti sejenak, rokoknya matikan. Karena ini lagu kebangsaan, ada ikrar dan pernyataan. Kita berdiri tegap, menunjukkan sebagai bangsa yang merasa memiliki, yang merasa dihandar bani dengan zahir wal batin tanah air Indonesia. Setuju? Buktikan. Itu enak. Kalau setuju sih gampang. Lah, di sanalah aku berdiri, bukan di sini. Abi mah orang Pekalongan. Di sinilah aku berdiri, Pekalongan, alit. Lu Banten alit, Tegal sami wae. Ya. Tapi di sanalah untuk menunjukkan kebesaran. Di sanalah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa, pulau-pulau yang ada di Indonesia. Aku berdiri, berarti milikku, tanah airku. Itu pernyataan. Luar biasa. Saya kagum kepada pengarangnya Indonesia Raya itu tadi. Luar biasa. Jadi pandu ibuku. Setiap anak bangsa dituntut menjadi pandu ibuku. Sejauh mana setiap anak bangsa tanggung jawab terhadap bangsanya, terhadap negerinya. Pandu ekonomi, pandu pendidikan, pandu intelektual, pandu dalam ketahanan nasional, pandu dalam segalanya. Luar biasa kalau bisa begitu. Maju. Loh itulah. Menjadi pandu ibuku. Ini diantaranya. Nah kalau kita menyadari mempunyai tanggung jawab selaku pandu ibuku, luar biasa. Kemajuan ekonomi, kemajuan. Saya terkadang sering saya ulang ya. Bib kunaon istimewa ziarah wali salapan teh naon. Ieu kepanjangan tah henteu ieu. No bener aduh abdi nu sieun panjang teuing bising. Saya kalau ziarah wali 9 malu sebetulnya. Amalnya terlalu tinggi kalau cerita amal.
Abdi dibanding Maulana Hasanuddin belum apa-apa. Belum apa-apa. Qiyamulailnya, hafidul Qur'an, aurat, udah. Belum apa-apa. Loh, malunya di mana, Bib? Dikatakan simpel tapi tidak simpel. Bahasa Alit Abdi Kapungkur ziarah ke Sayyidi Syekh Maulana Hasanuddin Banten can rame pisan. Orang jualan masih sedikit. Sekarang mulai rame. Anu ziarah bis-bisan duka makelarna saha. Ternyata tidak ada makelar, diketuk oleh Allah Ta'ala, panggilan walinya Allah Ta'ala yang menyampaikan. Itu istimewa. Berapa bis setiap hari. Sekarang mulai pasaran ramai, kendaraan penghubung ramai. Jadi saya pikir orang yang ziarah ke situ bergantian, yang pakai Al-Quran, ada yang tahlilan, ada yang tasbih, ada yang sholawat. Terkadang suaranya masing-masing. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi yang setengah ngebut illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kelompok lain yang ngebut illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi ya latif, ya latif, ya latif. Ada sholawat lagi. Macam-macam. Dari suara yang besar sampai suara yang kecil. Inilah hadratin Nabi Mustafa. Macam-macam ada. Al-Fatihah. Tapi hebatnya tidak saling menyalahkan. Coba anu ziarah semuanya. La illallah, la illallah. Yang satu ngebut illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah gitu tahlil mah, jangan-jangan teuing. Niru abdi mantep hatena. Cek nanu ngebut naon ceriosna. Punten bae lamun ngiring panjenengan mah menangna sakedik. Lamun abdi mah seueur gitu. Komo ye anu di tukang langkung ngebut illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ajibnya tidak ada yang pasea. Saling menghargai pimpinan ziarah masing-masing. Ajib. Dagangan kersepi sekarang. Tapi tidak ada orang ziarah, pasarannya sepi. Ayah bayi duit, bukan ngundang saha. Masya Allah. Nu di lebet kubur masih bisa ngundang artos. Masih bisa ngajak orang berzikir. Masih bisa ngajak orang bersatu. Partainya masa bodoh, kapungkur pilihan saha masa bodoh tidak pernah dituangkan di dalam makam bersama la ilaha illallah. Disitulah saya malu melihat beliau. 400 tahun lebih beliau meninggal, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa membangun ekonomi kerakyatan, masih bisa membangun UMKM. Kita bangun apa? Ya, coba. Kita bangun apa? Lah, malu mestinya kepada beliau. Itulah. Inilah peranan dong orang-orang ahli tarekoh harus bisa mempersatukan umat dengan la ilaha illallah. Coba kalau kita melihat segi ekonomi. Mengapa Rasulullah dihijrahkan ke Madinah? Ya mah ceritanya lian hijrah tidak ada lagi. Di situ ada istimewa hijrah itu. Apa di antaranya? Rasulullah dihijrahkan bukan ke negeri semenanjung Arabia, tidak. Yang sudah setapak culture-nya atau kulturnya sudah maju, udah. Tapi dihijrahkan ke Madinah. Dulu namanya Yathrib. Ternyata dari Yathrib ada hubungan namanya Jalan Sutra ke Cina. Loh. Dan umurnya sudah 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Perdagangan apa diantaranya? Barter, ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan. Dari Cina juga mengirimkan bahan-bahan tekstil. Makanya di zaman Rasulullah orang berjilbab paling tidak 3 meter 4 meter sudah diperintahkan berjilbab. Karena tekstil sudah maju. Hubungan antar negara Cina dengan Yathrib. Bukan Allah Ta'ala memberitakan perempuan harus berjilbab. Berapa meter perempuan kalau barangnya tidak ada. Dan itu dijalin hubungan. Makanya ketika Rasulullah hijrah,
Pertama kali yang dibangun sarana pendidikan dan sarana ibadah, tapi di situ ada apa? Piagam Madinah. Untuk menjaga kesatuan persatuan bangsa Arab. Pada waktu itu ada Yahudinya, ada suku-suku yang luar biasa, yang keras dan yang tidak, masing-masing. Diberi hak oleh Rasulullah masing-masing. Yahudi sekian, yang ini sekian. Demi apa? Kesatuan persatuan Arab pada waktu itu. Jadi kalau kita berbicara toleransi, ketinggalan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diteruskan oleh Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh untuk Muslim, separuh non Muslim. Coba kalau ziarah ke Gunung Jati, yang separuhnya ada panggang ayamnya, ada lilin, ada dupanya, ada yang datang. Ada yang datang lagi langsung begini, masih yang kita Muslim kok bisa mempersatukan bangsa Maulana Syarif Hidayatullah. Hebat. Jadi kita tidak usah meniru yang jauh-jauh, cukup meniru Maulana Syarif Hidayatullah, tidak usah jauh-jauh, itulah. Maka hebatnya dibangun tidak lepas para beliau itu mencontoh eyangnya ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan yang kita dipoles oleh la ilaha illallah akan memperkuat ukhuwatil islamiyah, ukhuwatil wataniyah, ukhuwatil basyariyah, sehingga ahli tarekat menjadi perekat-perekat umat. Semakin kuat, semakin kuat. Kuat tanah airnya, kuat kebangsaannya, kuat ekonominya, kuat pertaniannya, kuat pendidikannya, sehingga melahirkan regenerasi yang tidak memalukan bangsa dan orang tuanya. Ini di sini kasih merah putih, walaupun bukan berbentuk bendera. Yang bentuk bendera pasti ada yang dijadikan bendera. Bapak kalau lihat merah putih, pernah tanya tidak pada dirinya sendiri. Lamun di dia ayahnya umur 80 mah maklum. Apa di antaranya kok malu? Bapak kita ini pernah andil apa dalam menegakkan merah putih? Itu pertanyaannya. Jangan lagi manggul senjata, manggul bambu runcing aja belum tahu. Mungkin ikut karnaval pernah. Pernah andil apa coba? Bagaimana Maulana Hasanuddin, Maulana Syarif Hidayatullah bertempur melawan Portugis, diteruskan oleh tokoh-tokoh yang lain, Maulana Sultan Agung. Bagaimana melawan VOC pada waktu itu, diteruskan oleh regenerasi dari ulama-ulama, sehingga muncul TKR dan sebagainya. Apa dikira ulama tidak ikut andil? Berkibar kembali. Karena ada apa di dalam merah putih? Ada 3 hal yang kita harus mengetahui. Apa di antaranya kandungan dalam merah putih? Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa ada di dalam merah putih. Yang wajib kita hormati, yang wajib kita pertahankan. Kita menghormat kepada merah putih bukan mitos, bukan kultus, tapi kita menghargai harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengangkat? Betul? Nah gitu kan. Rasulullah mengajarkan nasional kok. Nasionalisme diajarkan. Hubbul Arab salatun, kecintaan ke dunia Arab adalah 3 hal. Yang pertama Rasulullah nyebutkan li'annil Arabi, saya adalah bangsa Arab. Memberi contoh kepada umatnya. Apa di antaranya? Supaya kita selaku umatnya mempunyai tanah air Indonesia, berani mengucapkan saya adalah bangsa Indonesia. Wah hebat. What you come from? Dari mana panjenengan? I am Indonesian. Jawabnya Indonesia. Lemah. Mestinya jawabnya gagah. Bapak dari mana? Saya Indonesia. Waduh, gini kan. Tanya bapak dari mana? Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana suruh berwibawa? Nah, satu contoh yang tadi kita lakukan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kita tegap luar biasa. Akan dilihat oleh bangsa lain. Jangan ganggu lu, sekali-kali mau menghancurkan Indonesia. Tuh bangsa Indonesia, kalau menghormati lagu kebangsaannya, tidak ada yang rokok, tidak ada yang ngobrol sendiri, tegap semuanya luar biasa, diperhitungkan oleh orang lain. Tapi ada yang rokok, ada yang sundai begini. Tuh kalau ingin tahu tuh bangsa Indonesia tuh gitu tuh. Lagu kebangsaannya santai ngerokok, ngobrol. Bagaimana kita suruh berwibawa?
Betul? Nah, harusnya gitu. Maka sudah sewajarnya waktunya Jumiah Tarekat untuk mempoles hati kita semuanya min ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Panjenengan si asik mawon mirengkeun abdi nu konyol. Maka terakhir saya ucapkan selamat yang pertama untuk PW yang baru dilantik dan semoga bisa berkembang di cabang-cabang, dan itu satu amanat yang luar biasa untuk panjenengan dalam menjaga min ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, dan saya kukuhkan. Semoga ya, Allah Ta'ala memberikan manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.